fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Kepala Madrasah yang sama-sama kita muliakan, majelis guru yang terhormat, kemudian orang-orang tua kami, wali murid, kemudian yang tidak kalah pentingnya anak-anak kami yang kami cintai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang menjelang petang hari ini Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat. Dianugerahkan kesempatan untuk silaturahim sesama warga atau sesama wali murid yang ada di MDA kita. Mudah-mudahan setiap langkahan kaki dan ayunan tangan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Anak-anak Ustadz, apa kabar siang hari ini? Masya Allah, semangat betul ya Bu. Nampaklah pernah makan siang, nampak lah. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini atau beberapa hari ke depan insya Allah kita akan segera menikmati Ramadan. Kalau tidak ada arang melintang, walaupun hari ini kita mendengarkan ada dua versi yang akan terjadi di luar Ramadan. Pertama secara quick count, yang kedua secara real count. Kalau secara quick count-nya tanggal 11, tapi real count-nya mungkin tanggal 12. Tetapi walaupun terjadi perbedaan, Bapak Ibu tidak bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi karena Ramadan ini tidak ditentukan oleh KPU. Itulah jawabannya. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, memang akan ada terjadi dua hal. Pertama, Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 11 hari Senin, sementara kita akan menunggu simak isbat. Isbat itu untuk menentukan kapal diperkirakan munculnya bulan ketika matahari tenggelam. Tetapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh BMKG, Badan Geologi dan Geofisika, kemungkinan pada hari Ahad atau besok tanggal 10 itu belum terlihat bulan. Kalaupun ada terlihat bulan, maka dia akan berada pada posisi yang belum dianggap ufuk. Karena kalau kita lihat hari ini ada standarnya Bu. Standarnya itu bulan itu dianggap masuk oleh sebagian pihak itu di bawah atau sama dengan 2 derajat atau 3 derajat. Nah ini juga masalah, karena kita lihat hampir seluruh hal-hal itu dinaikkan. Jadi dulu asal dia 1 derajat dianggap sudah ada masuk, sekarang ada namanya sedang isbat menjadi 2. Kemudian di Indonesia itu Pak Idrus ada pula sekarang Mabin namanya. Mabin itu Menteri Agama Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Nah kemudian dinaikkan menjadi 3. Ini akibatnya apa? Maka tidak akan bersua antara hisab dengan ru'yat. Dan ini juga yang menjadi masalah. Karena sekarang kan lagi trennya naik Bu. Seluruh naik, pangkat naik, beras naik. Yang turun itu cuma satu, rasa harga diri. Itu yang turun juga. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya gembira bertemu dengan anak-anak. Saya dapat informasi dari Ustadz Idrus tadi, anak-anak kita ini 100 lebih. Dan ini bukan mudah di tengah guru yang berapa orang Pak? 8 orang Bu. Ini luar biasa anak-anak dia. Tetapi maaf, kadang-kadang karena ada Pak Idrus dan ada Ustadz-Ustadznya diam-diam. Tapi kalau saya yang ngajar model ini, mencret akan bisa Bu. Subhanallah. Cuma kadang-kadang maaf, kita orang tua ini tidak ikut aktif dalam menyelesaikan anak. Maka pesan saya, selain masalah peristiwa Ramadan, yang terpenting itu bagaimana mendidik anak ini baik. Banyak hal yang terjadi, mudah-mudahan tidak seperti itu di Baitul Muttaqin ini. Anak-anak awak kok kalau lah tamat SD tidak ngaji Pak. Masuk SMP tidak ngaji, mentang-mentang lah pakai drum band, khotam ya khotam seumur hidup. Kapan dia ngaji nanti lagi? Nanti terakhir nak nikah, khatam Al-Quran. Dibaca dari duha sampai anak salah sedokok tajwid. Jadi kadang-kadang malu awak dengarkan. Kok dibilangnya khatam Al-Quran cuma dari wadduha, padahal tak pernah baca Al-Quran. Maka sesungguhnya kalau ibu mau, kita memang harus memikirkan ulang bagaimana anak ini tamat SD jangan sampai berhenti ngaji. Maka kalau ada anak-anak SD ini anak baik semua dia. Tak ada yang nakal, tak ada balap Honda, tak masalah. Tapi nanti begitu dia sudah masuk ke SMP, mulai menjajaki itu, dan maaf kalau sudah masuk ke SMA, tidak ada pendidikan agama, ini luar biasa. Maka tugas kita orang tua, sesungguhnya tidak ada pensiun dalam mendidik anak.
Tapi mendidik anak itu bukan hanya bagaimana dia di MDA, tapi bagaimana sampai dia dewasa. Maaf, tugas ibu mendidik anak perempuan itu sampainya balaki. Sementara kami laki-laki mendidik anak laki-laki itu sampai dia mati. Dah mati kami dah berhenti. Maka maaf, dah ada berhentinya. Maka jangan ibu beranggapan sudah tamat MDA, sudahlah ngajinya. Maka itu yang kita lakukan. Dan maaf, mengapa ibu juga mengantarkan anak-anak ke MDA? Saya yakin sama pendapat kita, karena kita tidak mampu untuk mendidiknya di rumah. Sekarang kan ada namanya homeschooling. Homeschooling itu, home itu rumah, school itu anak rumah. Jadi orang belajar di rumah. Di rumah, tinggal daftar, maaf, ibu bisa ke Kementerian Pendidikan. Daftarkan anak saya ini namanya, ini orangnya. Buat ujian sendiri, buat soal sendiri, nanti tentukan perpisahan dari ibu seorang. Subhanallah, yang penting begitu ujian, ambil soal ujian, begitu nanti apa selesai, ada laporan, selesai. Maka coba lihat ibu sekarang, artis-artis itu kan anak-anaknya kan rata-rata homeschooling, nak rambut panjang apa saja kan, tamat juga SD, tamat juga SMP, karena memang mereka sibuk, jadi jadwal belajarnya tergantung dia tidak sibuk, bisa malam, bisa pagi, bisa siang, yang penting anak itu terdaftar, dan itu sudah mulai dibuat orang hari ini. Termasuk ibu mungkin mendengarkan cerita sekolah alam yang ada. Nah itu kan metodenya homeschooling, tidak ada sekolah resmi bu, tapi maaf dia terdaftar, nanti sampai dia tamat. Tapi subhanallah, tetapi kalau demikian sulit, iya. Maka kadang-kadang ada orang tua ke Pak Idrus, kadang-kadang maaf, apa ndak elok juga guru tu dia. Marah guru sulit juga, ndak marah guru elok juga. Salah sedikit guru dilaporkan ke polisi. Tapi maaf, dia sendiri gak mampu. Kalau orang model tu tipenya atau homeschooling tu, ibu mendidik anak ibu ndak pakai marah, akan perlu nilainya nomor 1 terus rumah, juara 1 bu. Kebetulan dia seorang ya, atau juara 1 nya. Subhanallah. Tapi kan kita nggak mampu, saya aja nggak mampu. Istri saya orang pendidikan, kalau sekarang namanya SPD. Subhanallah, nggak mampu kita. Karena nggak mampu, maka saya suruhkan dia ke lembaga pendidikan, mulai dari SD sampai SMP sampai kuliah, seluruhnya. Tapi maaf, kita harus sadar kalau kita menitipkan anak kita kepada orang lain, maka orang tua juga harus sadar apa kewajiban. Subhanallah, saya tanya tadi SPP-nya berapa? 40.000. 40.000 kalau sempat anak-anak ini ayahnya merokok, masya Allah pak. Sempurna, ada rokok sempurna tahu ibu? Itu dia rokok sempurna bu, yang lain tidak ada sempurna dong. Di Samsu apa Surya, itu yang sempurna. Yang sempurna itu 35.000 sebungkus. Kalau sempat dia mengisap 1 bungkus sehari, berapa 1 bulan? Subhanallah, habis untuk duit rokok. Kadang-kadang maaf, dia orang tuanya ada yang salah persepsi, untuk rokok ada PT-nya, untuk MDA telat 7,5 bulan. Ada setahun, ada sampai khatam, tidak diambil ijazah itu. Subhanallah. Padahal maaf, ibu yang katakan jujur, kalau ibu mati nanti, kira-kira yang ditanya, apakah anak kita pintar matematika atau anak kita pandai ngaji? Ngaji bu. Ibu tidak ditunggu dulu waktu SD berapa nilainya, tidak ada malaikat bu. Malaikat itu tanya, apakah kalian menyuruh anak kalian sholat atau tidak? Karena Al-Quran itu katakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha, perintahkan anak kalian sholat, kemudian bersabarlah atas dirinya. Mengapa? Karena maaf, kalau orang mengatakan mencari duit itu sulit, tapi maaf, lebih sulit menyuruh orang untuk sholat. Saya punya anak bujang di rumah itu tinggal 1, kena 3. Tiap pagi ketok dulu, nak sholat, belum lagi nak sholat, sampai duduk digedor-gedor pintulah, mungkinlah marah pula tetangga. Padahal maaf, dah kuliah. Kadang-kadang maaf, begitulah sulitnya kita menyuruhnya. Maka pembiasaan itu dimulai dari MDA. Tetapi MDA tidak cukup dengan sendirinya kecuali ibu berjibaku. Maka ibu-ibu yang berbahagia, ini anak-anak ini luar biasa. Yang ngaji tadi luar biasa, tinggal diperbaiki qiraahnya. Tapi maaf, luar biasa. Saya memang Pak Idrus nggak pernah jadi guru MDA, tapi pernah menjadi gharim masjid. Lumayan lama lah waktu kuliah. Salah satu kewajiban gharim itu mengajarkan anak habis maghrib sampai
Isya. Sudah di MDA, mandi dia, nanti pergi lagi ke masjid, duduklah kita di masjid itu. Masya Allah. Kadang-kadang tak hanya kesulitan untuk ngajarnya, kesulitan bernapas. Tak mandi kan baik sekolah ada, Bu. Jadi awak ke mabuk dibuatnya. Subhanallah. Sudah itu enggak dapat lagi. Belum lagi yang lari-lari. Tapi kalau bisa mendidik anak model ini luar biasa. Maka ibu harusnya mengucapkan terima kasih kepada gurunya. Apa yang mesti kita berikan? Apa yang kurang pada guru? Saya yakin, maaf, kalau gaji tak akan seberapa, tak mungkin kayo dek gaji guru MDA. Tapi ada rahasia di balik itu. Itulah keberkahan. Subhanallah. Tadi malam saya ke Kampar, Pak Idrus. Pergi juga menutup di kampung kami, Pulau Tinggi. Saya tanya berapa buah apanya. Kalau di kampung itu tidak ada istilah SPP, yang ada istilahnya piti minyak. Berapa piti minyaknya SPP-nya? 5 boleh ibu, Pak Ustaz. Lah banyak nunggak, lebih banyak nunggak pada tidak. La ilaha illallah. Itu kata ibu-ibunya. Untung Pak Ustaz, kami kemarin dapat duit caleg. Itulah kami bayar SPP itu, Pak Ustaz. La ilaha illallah, parah pula pada itu. Maka subhanallah, rupanya duit yang dia caleg itu yang dibawanya untuk bayar SPP anak. Subhanallah. Maka ibu yang berbahagia, didik anak-anak nih, apalagi laki-laki nih yang akan menjadi imam. Dia akan menjadi imam solat ayah ibunya. Kalau perempuan, maaf, kemungkinan ibu yang berbahagia dia hanya akan memandikan. Tapi nanti kalau ibu punya anak laki-laki, berharap dia yang menjadi imam kita ketika kita wafat. Ibu satu hal, coba ajarkan anak-anak ibu ini menjalin rambut kepang. Ibu tahu kepang? Dulu kan rambut orang panjang-panjang. Karena orang mati itu sunnahnya rambutnya dikepang 3. Jadi anak-anak nih kalau bisa nanti rambut ibunya itu dikepang, itu sunnahnya. Cuma kadang-kadang payah pula dikepang rambut itu bono aduh. Rambut isa 3 cm. Apa yang nak dikepang? Maka dulu anak perempuan itulah yang mengepang. Dia akan ingat bagaimana dia waktu kecil, kemudian ibunya mengepang rambutnya. Itu kalau diingat luar biasa. Maka tidak ada, Bu, yang paling indah membuat kecintaan ini anak kepada anak. Saya selalu katakan di mana tempat, anak laki-laki ini harus dekat dengan ibunya, dan anak perempuan sebaiknya dekat dengan ayah. Agar yang laki-laki ini tahu bahwa, maaf, ibunya lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada orang-orang lain. Dia bukan tak sayang sama istrinya, tapi dia harus mengerti perempuan yang tulus untuk merawatnya adalah ibunya. Perempuan juga begitu, Bu, dekat dengan ayahnya. Mengapa? Agar dia tahu bahwa tidak ada laki-laki yang setia, yang jujur merawatnya kecuali ayah. Saya, maaf, anak saya, Bu, cuma satu, Pak Idrus, Tino apa Lucy. Yang perempuan, anak saya perempuan itu kuliah sekarang di mana? Itu kalau dah pulang, Bu, mungkin ibu nggak ketemu, ada anak gadis mau tidur dekat ayah. Kadang-kadang marah, mak, kalau kau siko dia mana lolok lain. Dia kalau ke rumah tuh harus itu pegang dulu papa. Ngapa nak? Ujung-ujungnya saya tahu. Ujung-ujungnya minta duit papa. Asal nak minta duit, lolok ke awak tuh. Subhanallah, kadang-kadang apa? Pak, nanti Ramadan gini-gini. Jadi kalau dia urusan, tapi kalau anak laki-laki, dia minta duit sama ayahnya, tapi dia dulu ke ibunya. Ma, minta duit sama papa, ma. Kau telepon, tidak akan mau. Tidak, mama lebih. Nanti omongan mama sampai kita, yang transferkan kita. Tapi kalau perempuan nggak pernah sama ibunya, dia langsung sama saya. Tapi saya bersyukur karena itulah sesungguhnya enaknya punya anak perempuan. Kalau berjalan, yuk Pak, kita belanja yuk Pak. Pergilah nak sama mama, papa sibuk. Nggak usah Pak, kalau sama mama tuh banyak pantang larang. Papa kan duduk di mobil aja, nanti pas bayar aja papa masuk. Antu kacau kami duitnya. Antu berat anak perempuan itu. Tapi enak, biar dia tahu bahwa, maaf, siapapun nanti laki-laki yang mengecewakan dia, pada akhirnya dia katakan, tidak ada orang yang lebih tulus mencintai saya kecuali ayah saya. Maka kalau ibu punya anak laki-laki dekat dengan ibu, itu ibu bersyukur. Ada masalah dia cerita, termasuk hal-hal yang urusan pribadi. Iko baru masuk persiapan Ramadan boleh? Kau ngomong tanya mak-mak coba dulu.
Nah, subhanallah. Maka ibu-ibu yang berbahagia, dekati anak-anak kita. Jangan dimarahin. Apalagi anak-anak sekarang memang itulah dinamikanya. Dulu maaf kalau anak dimarahin dulu, Pak, tambah semangat. Anak sekarang dimarahin. Maunya anak-anak sekarang yang model ini, coba ibu apa? Puji. Mantap kali anak papan. Aduh, langsung dibuat jatuh kopi ginseng. Tapi kalau enggak ada dibuatnya loh. Subhanallah. Apa nih subhanallah. Cuma memang maaf, anak-anak kita hari ini enggak seperti ibu-ibu dulu. Ibu dulu asal kelas 3 SD sudah bisa nyapu, bisa ngasuh adik. Saya aja laki-laki karena adik banyak. Itu kalau ada ke ladang mak, dan tengok adik kau nanti. Ditengok adik tuh. Pandai awak cari air, pandai kita memandikan. Baru kita SD. Sekarang maaf, dah tamat SMP pun tak pandai dia nyapu, masak pun tak pandai. Yang pandai cuma satu, COD. COD, Shopee Food, apalagi itu pandainya. Yang lain nggak bisa. Apa orang katakan yang salah siapa? Bukan sekolah. Karena maaf, kita memang tidak mendidiknya untuk itu. Yang kedua, dari kecil dulu anak-anak kecil pendiam. Sekarang anak kecil cerewet, Bu. Sampai dah besar pun dia cerewet. Nah, kaulah gadina, belajarlah masak. Pak, kita nih Pak hidup tuh kalau rumah tangga tuh bukan untuk masak, mendampingi suami. Iyo, tapi kau dari mana makan? Kan sadar ada rumah makan. Kalau kita nak masak, kerjalah di rumah makan. Iyo juga, kalau memang suaminya kaya. Kalau tidak, itu yang harus kita pikirkan. Maka dari kapan dia dididik? Dari SD. Ini anak-anak nih, subhanallah. Ini luar biasa. Maka maaf, tidak ada orang yang sabar kecuali sesabar-sabar ibu gurunya, Pak Idrus dan kawan-kawan. Ini kalau didiamkan tidak duduk guru situ, tidak nampak gurunya, itu togak disuruh duduk, togak disuruh togak, melompek itu. Maka bersyukurlah maaf, sesungguhnya kita wali murid berhutang budi dengan guru. Bahkan maaf, ada anak-anak MDA itu lebih hebat pekerjaannya sekarang dari guru-gurunya. Ada yang jadi orang hebat, ada yang begini-begini. Tapi kadang-kadang, nah mudah-mudahan nanti kapan mendidiknya? Termasuk nanti di bulan Ramadan. Nah, apa yang harus kita persiapkan Pak Ustaz? Satu yang tidak kalah penting itu ilmu. Maka di dalam hadis itu dikatakan, "May ya'budullaha bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsaru mimma yusli." Barang siapa yang mereka beribadah kepada Allah tidak berilmu, maka sesungguhnya kerusakannya lebih banyak daripada perbaikan. Syukur ini, Bu, kalau ditanya berapa rukun sholat, luar biasa. Apa ketentuan syarat puasa, apa menjadi rukun. Anak ini kan ada yang balik, ada yang belum. Ukuran balik itu paling tidak Imam Syafi'i kalau dia belum haid, belum bermimpi, maka 15 tahun itu sudah dianggap balik. Tapi maaf, di bawah itu dia belum 15, belum bermimpi, tapi tahu dia mana yang baik, mana yang buruk, itu namanya mumayyiz. Anak yang mumayyiz kalau dia puasa, sah puasanya. Tapi kalau anak balik, maka puasa itu menjadi wajib. Tapi maaf, bersyukur ibu-ibu, kalau ada anak ibu belum bermimpi, belum haid, kemudian dia mumayyiz seperti anak ini, kemudian dia berpuasa, maka yang dapat pahala itu ibu. Tapi kalau begitu Pak Ustadz, besok biarlah anak dia puasa dan tidak, itu lain masalah tuh. Ibu cari kali-kali tuh, nggak bisa. Maka subhanallah, ibu yang berbahagia, ilmu agama itu mesti dari awal. Apa ilmunya? Itu yang kita katakan, di antara ilmu yang terbagus itu adalah sholat. Dan alhamdulillah, anak-anak kami tadi sudah sholat zuhur. Alhamdulillah. Kalau sholat asarnya di masjid ya, itu bagus. Cuma kadang-kadang sholat maghribnya kan di rumah, tergantung lagi ibunya. Maka diajarkan ibu. Yang kedua apa? Tajdidut taubah. Apa persiapan Ramadan itu? Meminta maaf. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan dan sebaik-baik orang bersalah mereka bertobat kepada Allah. Maka taubat itu kepada Allah, meminta maaf kepada manusia. Maka hari ini MDA ini memberikan fasilitas agar wali murid bisa saling memaafkan dengan guru. Karena maaf, sesungguhnya bukan guru yang salah, ada Pak Idrus. Orang tua kami ini yang sulit. Kadang-kadang maaf, ada di berbagai tempat anak MDA
ngaji kadang-kadang tak pernah didaftarkan oleh orang tua. Anak tu aja seorang datangnya. Untung-untung tak ada di Baitul Mutakin. Ada juga, parah juga orang Pak. Datang dia nampak kawannya. Subhanallah. Kadang-kadang itulah kondisinya. Ada yang terlambat, tapi di sini tidak. Kadang-kadang maaf, ada perpisahan pun tidak mau dia Pak, karena dianggap mengeluarkan duit. Kami tidak usah lagi Pak Ustadz, anak kami perpisahan, duit kami tidak ada. Kalau untuk mengaji, kalau untuk pendidikan, kalau untuk agama, dia katakan tidak ada duit. Tidak lama setelah itu selfie-nya, alangkah indahnya harau. Apa nak mengutuk juga kami tengok ibu itu. Untuk mengaji tak ada duitnya, untuk jalan-jalan ada. Begitu perpisahan tak ada duitnya, untuk tukar gorden mau dia berutang. Allah, apakah tidak jadi beban? Maka jangan salahkan kalau seandainya anak kita nanti tidak sesuai dengan kita harapkan. Bukan semata-mata kesalahan anak, tapi bisa jadi kita orang tua. Maka setiap apapun yang terjadi pada anak, maka sesungguhnya kita harus mengevaluasi diri. Maka mari kita saling memaafkan. Dan wabil khusus tentunya kita wali murid, karena terlampau banyak kadang-kadang, maaf, kadang-kadang wali murid tu Pak, minta duit untuk ini, piti jule, duit lagi, kok duit lagi, Masya Allah. Kadang-kadang disuruh untuk perpisahan kumpulkan duit, ada MTQ bayar, padahal kadang-kadang 5.000. Maaf cerita, sekarang jajan anak kita ini berapa Bu sehari? SD 5.000, MDA 5.000. Kalau 10.000 sehari jajannya dikali 30, itu kan sudah berapa juta. Tapi maaf, kita kadang-kadang merasa keberatan. Itulah yang dibisikkan oleh setan, sehingga orang-orang tua kesulitan untuk membayar ini, untuk membayar itu. Padahal maaf, kalau dipikirkan tidaklah begitu beras. Tapi mudah-mudahan maaf, ibu-ibu yang berbahagia, kalaupun maaf kita tidak mampu menolong MDA ini dengan baik, minimal ibu bantu dengan doa. Kalau tidak mampu, membantunya dengan uang. Subhanallah. Tapi keberkahan, coba lihat Pak Idrus dari dulu, Masya Allah, tidak ada Pak Idrus lah runtuh MDA. Semenjak saya kenal Baitul Mutakin, tak berapa tahun, Masya Allah, inilah yang kita bangun anak-anak kita. Dan ini perlu sebuah kesabaran. Nah, yang ketiga apa yang harus kita persiapkan? Yakni berdoa. Perbanyak doa, mudah-mudahan Ramadan nanti kita dalam keadaan sehat. Biarlah duit banyak, yang penting badan sehat, daripada duit seketek badan sakit. Subhanallah. Apalagi seluruh kebutuhan hari ini naik. Ibu-ibu kalau masih bisa beli beras bergoni, itu hebat. Karena saat ini tidak sedikit lagi orang yang membeli beras itu hanya kadang-kadang setengah kilo Pak. Karena saya berkedai. Malam lalu saya sempat nengok kedai adik di Kampar tuh. Maaf, di kedainya itu dia menjadi distributor beras bulognya Pak, SPKN. Itu sekali datang, Masya Allah, saya kasihan nengok orang-orang. Ada di antara mereka yang sanggup untuk membeli bergoni, ada di antara mereka hanya beli dengan 1 kilo. Tetapi maaf, mudah-mudahan kekurangan harta tidak membuat iman kita tergadai. Yang penting bagaimana semangat. Maka ibu doakan, termasuk untuk anak-anak. Ibu doakan mudah-mudahan anak-anak ibu ini menjadi anak yang soleh. Masalah dunia jangan ibu pikirkan, nanti Allah yang memberikan rezeki. Allah sudah menjanjikan bahwa orang-orang yang hidup ini Allah yang akan memberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi ini, Allah jamin rezekinya. Sekarang orang bingung, Pak Ustadz, kami mencari pekerjaan, rupanya dapat pekerjaan belum tentu cukup. Tapi kalau Allah yang memberikan rezeki, ada rasa qanaah luar biasa. Diberikan rezeki oleh Allah dengan caranya. Karena kalau Allah memberikan mudah, tapi kalau Allah mengambil juga mudah. Hanya diberikan sakit, sedikit saja sakit, kalau sudah habis, selesai. Maka ibu yang berbahagia berdoa. Yang keempat, apa yang harus kita persiapkan? Agenda. Jadi ibu buatlah agenda di rumah. Ibu ngajak anak-anak itu ngaji. Saya mengapa terbiasa ngaji Pak? Karena dulu saya nengok emak saya ngaji. Ada makanan kami orang Kampar itu gelopong, nama itu Pak Idris, gelopong. Orang sini namanya onde-onde.
Emak saya orang tani, Bu, motong karet. Pagi pulang karet, habis subuh, gak akan pernah dia lama-lama di masjid, pulang. Nyadap karet jam 9 pulang. Begitu Ramadan jam 9 tuh, dia ngantuk. Tapi dia ngaji terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk tuh. Mak, tidurlah mak. Enggak, ngaji balik. Terakhir nanti Zohor dia ke masjid. Pulang dari Zohor, dia akan tumbuh itu pulut, dibuatlah onde-onde itu. Sambil buat onde-onde itu ngantuk juga tuh. Mak kan ambil onde-onde tengah pokok. Enggak, bangun buat sedikit. Maka kadang-kadang onde-ondenya itu segi 4, Bu. Orang bulat dia segi 4. Ya Allah, kadang-kadang lah lupa pula buat gula. Itulah hebatnya. Maka saya tengok emak saya, kalau di bulan Ramadan tuh tak pernah berhenti untuk baca Al-Quran. Itu juga yang kami contoh hari ini. Subhanallah, Al-Qurannya besar, matanya karena tidak nampak, huruf tu tidak nampak, mata tu didekatkan ke Al-Quran tu, atu ngaji dia. Subhanallah, karena kalau jauh tak nampak, bukan kacamata yang dicari. Rupanya saya katakan, mengaji itu Pak, bukan karena alatnya, tapi karena hatinya. Maka maaf dia baca gitu, nampak. Mak ngapa tuh mak? Baca Al-Quran. Dan Al-Qurannya tak boleh diganggu, karena akan dilipat dan dijadikan batas. Maka maaf, orang tua kita dahulu sibuk secara ekonomi, tapi bisa dia mengkhatam Al-Quran. Lantas dibawa kepada kita sekarang, dah hafal khatam Al-Quran kita, itu bermasalah. Maka mudah-mudahan ibu yang berbahagia, kita nikmati Ramadan yang akan tiba. Dan mudah-mudahan ya ibu-ibu juga memperhatikan guru-guru. Saya nengok guru-gurunya, kalau banyak bujang payah bini, tak ada orang nak niok piti, tak ada dong. Maka subhanallah, ibu bantu dia. Apa yang perlu kita persiapkan, tanya selera dia. Apa yang mungkin, ini penutupan. Jangan sampai maaf, ibu wali murid nanti dalam keadaan bahagia sementara gurunya masih ada yang membutuhkan. Maka subhanallah, apalagi istilahnya Bu, ada istilah-istilah orang ulama. Kalau ada orang-orang soleh itu, ibu belikan pakaian, ibu berikan makanan, itu maaf, pahalanya lebih banyak ketimbang ibu memberikan pada orang-orang lain. Kadang-kadang kasihan saya nengok imam masjid itu. Imam masjid itu kadang-kadang diberikan sarung. Waktu dia beli sarung itu cap gajah duduk. Lah ponek gajah tu lah nunggiang, lalu coba ganti sarung. Ala ponek gajah tu nak tahan duduk lagi. Subhanallah, ada pula kadang-kadang cap mangga. Lah jatuh mangga tu belum juga diganti sarung. Maka subhanallah, mudah-mudahan ibu-ibu yang berbahagia ada di antara ibu-ibu yang berinisiatif. Atau maaf, saya kalau dulu ada kira-kira wali murid yang belum membayar SPP, guru-guru ini segan minta. Ini Pak Idrus kan kawan-kawan tuh, paling-paling dibisikkan ke anak, tapi dia akan segan. Maka maaf kalau ada ibu-ibu bersedia, bantu guru ini Pak, biar kami yang mendatangi guru. Kadang-kadang maaf lupa dia membayar, kadang-kadang memang kurang rezeki, tapi kalau ibu bantu, maaf pahala ibu juga tidak kalah dengan guru-guru yang mengajar di sini. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan banyak aktivitas yang akan dilakukan. Inti acara ini nanti makan bersama, nampak. Ibu-ibu lah banyak membawa, tetapi anak-anak kita luar biasa. Selamat buat Pak Idrus, Ustaz Idrus dan kawan-kawan, ini luar biasa. Karena saya tanya tadi, kalau muridnya 100 lebih, itu boleh dikatakan bisa jadi MDA yang memiliki murid yang banyak. Saya tanya beberapa masjid termasuk Ihsan itu, subhanallah, tidak begitu banyak. Pergi lagi ke sana, ke Baitur Rahman, Al-Bayan pun tidak sebanyak ini, apalagi yang lain-lain. Ikhlas yang lebih parah. Ya, ikhlas yang sini ya. Itu Masya Allah. Tapi ini luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kami ini nanti menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak ini, perempuan ini menjadi wanita-wanita yang baik. Karena sesungguhnya memang selalu dikatakan bahwa wanita itu adalah perhiasan yang terbaik. Dia selalu dikatakan perhiasan wanita itu kalau dia soleh menjadi perhiasan yang terindah. Mudah-mudahan anak-anak ini selalu menjadi yang terbaik, dan nanti kalau jadi orang yang hebat, jangan melupakan guru-gurunya yang begitu besar. Saya yakin kalau di SD nggak begitu banyak pelajaran agama, tapi disinilah dia belajar fikih. Ilmu itulah yang akan dibawanya mati nantinya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.